Nggak sedikit dari kita nganggap kalau sumber bahagia itu harus banyak uang, rumah bagus, kerjaan di tempat yang oke, dan selebihnya. Sebetulnya nggak salah juga sih, hanya saja nggak mutlak kayak gitu ya teman-teman. Ini saya ungkapin berdasarkan apa yang pernah saya alami, pernah saya lihat langsung, bahwa ada juga sebagian mereka yang tetap bisa senyum di kondisi yang mungkin menurut kita tidak tercukupi dari segi materi. Tapi sebaliknya, gak sedikit juga dari sebagian orang yang sekilas mungkin kita lihat dalam keadaan kecukupan harta, tapi justru mengalami ketidakbahagiaan. Menyoroti soal ketidakbahagiaan, sebetulnya banyak banget faktor yang menyebabkan. Di antaranya yaitu kesehatan mental yang ekstrimnya ini bisa berujung ke tindakan bunuh diri. Ini yang tertulis di Detik Health di Oktober 2023 dengan judul RI Darurat Kesehatan Mental, Kemenkes ungkap kasus bunuh diri naik terus. Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI Dr. R. Vensnya Sitohang MEPID menyebut catatan kasus bunuh diri di tahun 2022 menyentuh 826 orang. Angka ini meningkat 6,37% dibandingkan 2018 yakni 772 kasus. Teman-teman, sebetulnya nggak ada dari kita yang bebas dari yang namanya masalah, entah apapun masalahnya, baik kecil maupun besar. Sebenarnya yang terpenting bukan fokus kita pada masalahnya teman-teman, tapi jauh dari itu bagaimana kita bisa nyikapinnya dengan mencari solusi. Terlebih kita bisa tetap bahagia dan bersyukur dengan berbagai kondisi yang sedang kita hadapi. Sebenarnya terdengar aneh ya, gimana bisa orang yang lagi ngalamin masalah justru kita ajak bahagia gitu. Oke, sebagai contoh coba bayangin, untuk naik sampai ke puncak gunung yang tinggi itu, kita harus bersusah payah dan menguras banyak tenaga, membawa persiapan makanan, air, terlebih ya tadi tenaga itu. Tapi setelah sampai puncak, rasanya semua rasa capek spontan hilang. Begitu aja, saat semua keindahan bisa kita lihat dari atas puncak gunung. Tapi coba bayangin deh, kalau baru beberapa waktu kalian naik dan memilih mundur untuk turun lagi, pasti yang namanya keindahan itu gak bisa kalian lihat gitu ya. Intinya capek, letih, dan lain sebagainya kita asumsikan sebagai masalah, yang mana justru akan terbalas kepuasan diri kita saat kita gak mundur. Nah, intinya nyikapin masalah itu ya dengan baik, dan pasti orang yang sudah sampai di puncak itu bahagia karena memang akhirnya tujuannya tercapai. Nah, sekarang pertanyaannya begini teman-teman, gimana agar kita bisa bahagia dan bersyukur terlebih di kondisi yang bisa dibilang gak sesuai dengan harapan kita, atau dalam kondisi sulit lah kurang lebih. Nah, berikut tips yang bisa kalian praktekin dan mudah-mudahan bermanfaat. Tips yang pertama, fokus pada hal-hal yang bisa dikontrol. Teman-teman, seringkali kita terjebak pada hal yang gak bisa kita kontrol, terutama hal yang ada di luar diri kita. Ya mungkin omongan orang, omongan teman-teman, penilaian orang-orang, ya kita nggak bisa terhindar ya, dan kita juga nggak bisa kemudian mengontrol itu. Nah, dengan cara fokus pada hal-hal yang bisa kita kendaliin, ini dapat mengurangi perasaan cemas dan stres. Alih-alih memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali, seperti situasi ekonomi atau keputusan orang lain, ya ingat ya, bahagia kita itu bukan dari apa yang dilihat dan dikatakan orang lain terhadap kita,
tapi bagaimana kita mengelolanya. Oke, selanjutnya tips kedua, menerapkan sikap bersyukur. Sikap bersyukur atas apa yang dimiliki, bahkan dalam situasi sulit bisa meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Cara sederhana yang bisa kalian lakuin mungkin dengan melihat segala apa yang diberikan Tuhan, ya, selain materi tentunya seperti kesehatan, mungkin anak, keturunan, dan tentunya kehidupan ini gitu. Atau ada cara lain yang bisa kalian lakukan, yaitu dengan melihat orang yang mungkin dari segi materi katakan lebih mudahnya itu berada di bawah kita. Yang dengan begitu ya rasa syukur kita bisa berdampak memberikan rasa bahagia ke diri kita. Oke, next. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat mengurangi gejala depresi dan meningkatkan kebahagiaan. Meskipun ya berada dalam situasi sulit, dengan kita berjalan kaki, yoga atau latihan ringan lainnya, ini bisa ngebantu buat ngeluarin hormon endorfin ya, yang membuat kita merasa lebih baik lagi. Jadi teman-teman bisa bikin jadwal olahraga mungkin sepekan 2 kali atau minimal sekali sepekan 1 kali saat kalian libur kerja. Nah, kita lanjut ke tips keempat, berbuat baik kepada orang lain. Nah teman-teman, tips keempat ini sebetulnya udah nggak asing lagi ya di telinga kita. Cuma prakteknya tuh susah banget tentunya ya. Karena memang manusia cenderung maunya dibantu ya. Tapi sebaliknya untuk ngebantu orang lain tuh banyak banget pertimbangannya. Yang padahal teman-teman, dengan kita ngebantu orang lain itu sebetulnya akan ada rasa bahagia, ada kepuasan di sana gitu. Jadi dengan kita berbagi, membantu, atau sekedar memberikan support aja ya, yang kemudian teman kita itu setelah kita beri support dia jadi positif pikirannya. Nah itu kan kita jadi ngerasa kayak, oh ternyata bahagia itu nggak mesti mungkin berbagi dengan jumlah yang banyak ya. Atau paling sederhana kita bisa mendengarkan cerita mereka yang punya masalah pun itu bisa kita katakan membantu kok gitu. Teman-teman, itulah tips sederhana barangkali yang bisa teman-teman praktekkan. Bagaimana caranya agar teman-teman bisa bahagia sekalipun mungkin kalian sedang dalam kondisi yang sulit, kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kalian, karena hidup kita hanya sekali. Yuk kita bikin hidup ini menjadi bahagia. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan tentu subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Oke, terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya.